Begitu sampai di rumah orang tuaku, aku tak langsung masuk ke dalam. Aku bersembunyi dan melihat aktivitas kedua orang tuaku dari jauh. Ada rasa takut dalam diri ini. Mungkin lebih baik jika aku pulang saja. Setelah cukup lama bersembunyi, aku berniat untuk pulang. Begitu kulangkahkan kaki ini, ada suara yang memanggilku. Suara yang tak asing bagiku. Suara yang begitu kurindukan. Air mataku jatuh menetes ke pipi. Ternyata suara itu masih memanggilku dengan penuh kelembutan. Aku langsung berbalik dan berlari ke arah pemilik suara itu, yaitu ibuku. Aku langsung berlutut dan menangis. Aku meminta ampun untuk semua perbuatanku. Ibu langsung menuntutku untuk berdiri, kemudian mengajakku ke rumah. Begitu sampai di depan rumah, aku yang melihat ayah langsung terpaku. Ada rasa takut yang begitu besar. Setelah terdiam beberapa saat, aku beranikan diri untuk menghampiri ayah. Aku langsung berlutut dan memeluk kaki ayah. Aku menangis sejadinya. Sudah setahun lebih aku pergi meninggalkan rumah dan baru kembali lagi setelah aku dicampakkan. Ayah langsung berjongkok dan mengelus kepalaku. Aku langsung mengangkat kepala dan melihat ke arah ayahku. Ya Tuhan, ternyata ayahku masih sama seperti dulu, penuh kasih sayang dan selalu memperlakukan anak-anaknya dengan penuh kelembutan. Tak ada amarah dalam sorot matanya. Ayah mengajakku duduk di kursi yang ada di depan warung. Kami berpelukan sambil menangis dengan terharunya. Ibu yang melihat kami pun ikut memelukku dan menangis. Maafkan aku ayah, maafkan aku ibu, ucapku dengan suara serak. Kamu kemana saja? Kenapa baru datang? Kami setiap hari selalu melihat ke jalan, berharap kamu akan datang dan menjenguk kami. Kami sangat merindukanmu, ibu berkata sambil menghapus air matanya. Ada rasa haru yang luar biasa saat mendengar perkataan ibu. Aku kira mereka marah dan tak mau menerima kedatanganku, tapi ternyata mereka selalu mengharapkan kedatanganku. Bahkan mereka juga sangat merindukanku. Maaf, aku tak berani datang. Walaupun aku juga sangat merindukan ayah dan ibu, tapi aku takut ayah dan ibu akan mengusirku. Ucapku lagi masih dengan suara yang serak. Apa itu juga yang tadi membuatmu bersembunyi dan melihat kami dari jauh? Bahkan jika ibu tak cepat menemuimu, pasti kamu akan pergi tanpa menemui kami. Aku hanya mengangguk. Memang semua yang dikatakan ibu betul. Untung tadi si Mira waktu belanja ke sini, dia bilang kalau melihat kamu di ujung jalan sana. Ibu pun langsung pergi untuk mengecek dan ternyata itu memang benar kamu. Ibu melanjutkan perkataannya lagi. Tadi aku mau langsung ke rumah, tapi aku takut. Jadi aku putuskan untuk melihat ibu dan ayah dari jauh saja. Jawabku. Kenapa kamu harus takut? Ini rumahmu. Kami memang marah, tapi rasa sayang dan rindu kami kepadamu mengalahkan rasa marah kami. Jadi sering-seringlah kemari. Kami akan selalu menyambutmu dengan bahagia. Akhirnya, ayah bersuara juga. Jika saja Dini ada di rumah, pasti dia juga akan sangat bahagia melihat kakaknya. Sayangnya, dia sedang pergi ke kampus. Tadi pagi minta izin pulang agak sore. Lanjut ibu. Aku hanya menghela napas panjang. Seandainya ayah dan ibu tahu kalau hubungan aku dan Dini sedang tidak baik-baik saja, dan mengetahui juga alasan yang membuat hubungan kami menjadi tidak baik, mungkin ayah dan ibu akan mengusirku saat ini juga. Kami terlibat dalam percakapan yang begitu hangat. Sesekali kami tertawa dengan lepas. Bahkan ayah dan ibu tak pernah menyinggung tentang rumah tanggaku. Bertanya tentang keadaan Mas Romi saja tidak. Tapi ini merupakan keuntungan bagiku, karena aku tak perlu mencari alasan
untuk menjelaskan. Setelah puas bercerita, aku mengajak ayah dan ibu ke makam tanteku. Ada raut bingung di wajah mereka berdua, tapi aku beralasan kalau aku hanya rindu pergi bersama ke makam tante. Selain itu, aku juga ingin berkunjung ke makam kakek dan nenekku, karena sudah setahun lebih aku tak pernah berkunjung. Ayah langsung menutup warung dan kami berjalan kaki. Tempat pemakaman yang tak terlalu jauh, hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk sampai. Kami langsung membersihkan makam kakek dan nenekku. Setelah itu kami berpindah ke makam tanteku. Saat di makam tanteku, kulihat nisannya bertuliskan Ira Citrani Andini. Lalu kulihat lagi, ternyata aku lahir 7 tahun setelah kematian tanteku. Ayah, apa namaku itu diambil dari nama tante? Aku sengaja memulai pertanyaan ini untuk melanjutkan ke pertanyaan yang inti. Iya, nama kamu dan adikmu ayah ambil dari nama tante kalian. Pasti ayah sangat sayang sama tante, makanya nama aku dan Dini ikut nama tante. Ayah sangat menyayangi tantemu. Apapun akan ayah lakukan untuk kebahagiaannya. Dulu ekonomi kakek dan nenekmu sangat kurang, tapi saat ayah lihat tantemu itu sangat cerdas, ayah putuskan untuk bekerja serabutan agar tantemu bisa berkuliah. Ternyata keputusan ayah tidak salah. Tantemu itu selalu berprestasi dan tidak pernah bolos kuliah, ucap ayah panjang lebar dengan senyum di bibirnya. Apakah ibu mengenal Tante Ira? Kualihkan pandangan ke wajah ibu. Ibu tak mengenal tantemu, karena saat ayah dan ibu dekat, tantemu sudah tiada. Ibu hanya mendengar ceritanya saja dari ayahmu, bahwa tantemu orang yang cerdas, periang dan sangat baik. Hanya sayang, tantemu harus meninggal dalam kecelakaan karena stres memikirkan pacarnya yang menikah dengan orang lain, ucap ibu sambil menatap nisan Tante Ira. Maksud ibu, rasa penasaran mulai menghampiriku. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan ayah mertua dan ibu mertua? Ibu juga nggak begitu mengerti. Tanya sama ayahmu saja, jawab ibu. Maksud ibu apa, ayah? Ucapku dengan rasa penasaran. Kamu kok sepertinya sangat penasaran. Sudahlah, ini sudah sangat lama berlalu, dan ayah juga sudah mencoba untuk berdamai dengan keadaan dan melupakan semuanya. Jawaban ayah justru membuat rasa ingin tahuku semakin tinggi. Ayah, tak apa kan jika aku sebagai keponakannya Tante Ira ingin mengetahui ceritanya? Kuucap dengan sangat pelan dan diiringi dengan nada memohon. Ayah menatap ke arahku sambil berpikir. Mungkin ayah sedang menimbang-nimbang, haruskah aku diberitahu atau tidak? Baiklah, kalau kamu ingin tahu. Akhirnya ayah putuskan untuk menceritakan padaku. Ayah mulai bercerita dari tante yang terlihat berbeda 2 hari sebelum kematiannya. Tante yang lebih banyak mengurung diri di kamar dan tak mau ke kampus. Saat ditanya, tante hanya bilang sedang tidak enak badan. 2 hari setelah tante mengurung diri, tante pamit pada kakek, nenek dan ayah. Katanya mau ke acara pernikahan temannya. Tapi kali ini tante sudah mulai ceria kembali. Tante pun diizinkan untuk pergi. Tapi anehnya sebelum pergi, tante malah menghampiri kakek, nenek dan ayahku. Kemudian memeluk mereka dan meminta terima kasih. Tak ada firasat sedikit pun dengan kelakuan tante. Mereka menganggap wajar, karena mungkin tante merasa senang diizinkan pergi ke pesta. Hingga pada pukul 20 malam, ayah mendapat telepon yang mengatakan bahwa tante menjadi korban tabrak lari dan meninggal di tempat. Ayah berhenti bercerita dan menangis dengan pilunya. Sesekali ayah mengusap nisan Tante Ira dan menciumnya.
Ini semua karena laki-laki yang bernama Seno Martino, ucap ayah tiba-tiba dengan marahnya. Aku langsung melihat ke arah ayah. Kenapa nama ayah mertuaku disebut? Apakah ayah mertua adalah pacar Tante Ira di masa lalu? Dulu Tante pernah dekat dengan laki-laki yang bernama Seno Martino itu. Mereka sudah menjalin hubungan selama 3 tahun. Tetapi Seno menikahi wanita lain karena permintaan ibunya. Mungkin itulah yang membuat tantemu sedih dan tidak fokus di jalan. Makanya bisa sampai tertabrak. Seandainya saja kami tahu kalau pesta yang akan dihadiri oleh tantemu itu adalah pesta pernikahan Seno, pasti waktu itu tantemu tak akan diizinkan untuk pergi ke pesta pernikahan Seno. Dan pasti semua ini tak akan terjadi. Ayah juga baru mengetahui tentang pernikahan Seno seminggu setelah pemakaman. Ayah sempat menyesal membiarkan Seno untuk hadir dan mengikuti pemakaman. Tapi semuanya telah berlalu. Ayah berjanji tak akan lagi berhubungan dengan keluarga itu. Jika sampai ada anak-anak ayah yang berhubungan dengan keluarga itu, ayah akan memberikan pilihan. Pilih keluarga itu atau keluargamu. Aku menelan ludah dengan susah payah saat mendengar perkataan ayah yang terakhir. Tahukah ayah, kalau Mas Romi itu adalah anak angkat dari Mas Seno, dan juga sebentar lagi Mas Seno akan menjadi suamiku. Aku bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Kalau aku menyelesaikan balas dendam ini sekarang, itu tak mungkin, karena aku sudah berjalan terlalu jauh. Itu berarti aku memilih keluarga ayah mertuaku. Aku langsung pulang ke rumah Ratna. Setelah dari makam, aku berjanji pada orang tuaku akan sering-sering main ke sana. Tapi aku rasa itu hanya janji yang tak mungkin bisa ku tepati, karena saat ini aku berada di sekitar orang-orang yang dibenci ayah. Apakah mungkin ayah mertua dan ibu mertua tahu kalau aku adalah ponakan dari Tante Ira? Apakah mungkin ayah mertua mencintaiku hanya karena aku adalah ponakan Tante Ira? Apakah mungkin ibu mertua membenciku karena aku adalah ponakan Tante Ira? Begitu banyak pertanyaan di benakku saat dalam perjalanan pulang. Ingin mundur, tapi aku sudah terlalu jauh melangkah. Begitu sampai di rumah Ratna, aku langsung ke kamar. Saat pintuku buka, ternyata ada ayah mertua yang menungguku di dalam. Beliau melihatku dan tersenyum. Dari mana saja? Aku hubungi tapi tidak dijawab. Jadi aku langsung ke sini dan ternyata HP-mu tertinggal. Tanya ayah mertua sambil memegang dan menunjukkan HP-ku. Aku memang sengaja meninggalkan HP-ku. Aku tak mau nanti ada panggilan atau ada pesan yang akan mengganggu nanti jika aku berada di rumah orang tuaku. Aku dari rumah orang tuaku sudah lama tak berkunjung. Ayah mertua hanya tersenyum dan berjalan ke arahku, kemudian memelukku dan mencium keningku. Setelah itu, ayah mertua langsung menutup dan mengunci pintu kamar. Perbuatan terlarang itu pun terjadi lagi untuk kesekian kalinya. Bersambung.